Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas ya kajian khusus bakteriologi klinik, yaitu uji Simon Citrat pada media perbenihan bakteri. Nah, kita tahu ya identifikasi bakteri usus Enterobacteriaceae itu dapat dilakukan dengan media khusus dan dilanjutkan uji biokimiawi bakteri. Nah, media-media untuk biokimiawi biasanya menggunakan gula-gula, mulai dari glukosa, laktosa, sukrosa, manit, maltosa ya, pepton, kemudian PV, MR, SIM, urea, sitrat, dan TSIA. Ya, biasanya digunakan dalam uji ini. Nah, kali ini kita membahas ya mengenai Simon Citrat. Nah, Simon Citrat di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak dahulu di pendahuluan. Nah, Simon Citrat dipakai dengan tujuan mengetahui kemampuan bakteri menggunakan senyawa karbon sederhana sebagai satu-satunya sumber energi untuk hidup dan berkembang biak. Ya, di sini dia memetabolisme sumber karbon sederhana. Simon Citrat atau SCA mengandung natrium sitrat dan amonium fosfat yang masing-masing memiliki fungsi sebagai sumber karbon dan sumber nitrogen. Nah, sementara Bromthymol Blue BTB dalam media SCA akan berwarna hijau pada pH 6,9 atau sekitar 7 ya. Dan apabila terjadi kenaikan pH hingga 7,6, media akan berwarna biru ya. Dalam jangka waktu inkubasinya 24 sampai dengan 48 jam. Ya, 24 sampai 48. Apabila kurang mungkin tidak maksimal atau warna birunya sedikit. Jadi penting di sini inkubasinya. Nah, sejarah media Simon Citrat. Pada awal 1920-an, Koser mengembangkan formulasi medium cair untuk membedakan coliform tinja dari kelompok coliform. Jadi ada dua, ada yang tinja, ada yang coliform saja. Nah, SCA sebenarnya merupakan media modifikasi dari media Koser dengan penambahan Bromthymol Blue agar kemudahan dalam interpretasi hasil. Nah, Simon kemudian memodifikasi formulasi ini untuk menghasilkan media padat yang menghilangkan potensi kesalahan saat menafsirkan pertumbuhan. Jadi ada dua sejarah, Koser dan Simon. Nah, kita pindah ya maksud ke media Simon Citrat. Bromthymol Blue dalam media ini berfungsi sebagai indikator warna. Nanti akan positif berwarna biru. SCA berguna untuk membedakan bakteri gram negatif enterik bentuk basil pada uji berupa air, makanan, dan spesimen laboratorium, termasuk nanti spesimen dari manusia. Sebagian besar bakteri enterik bersifat patogen. Ya, dan apabila ditemukan pada sampel uji air minuman akan berbahaya untuk kesehatan. Nah, kita pindah ke komposisi media SCA dari oksoid. Terdiri dari amonium dihidrogen fosfat 0,2 gram, dipotasium kalium hidrogen fosfat 0,8 gram, ini sebagai buffer nanti ya. Natrium klorida 5 gram, kemudian natrium sitrat 2 gram, magnesium sulfat 0,2 gram, Bromthymol Blue 0,08 gram, agar 15 gram, distilled water 1 liter nanti yang dilarutkan. Kemudian pH akhirnya yaitu 7,0 plus minus 0,2, bisa 6,9 atau 7,1 pada suhu 25 derajat Celcius. Lanjut ya teman-teman, dari kita di sini lanjut ke sifat-sifat dan mekanisme media SCA dari komponen-komponen tadi. Kita lihatkan sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, amonium dihidrogen fosfat. Ini merupakan satu-satunya sumber nitrogen, dan natrium sitrat merupakan satu-satunya sumber karbon dalam media SCA. Sementara di potasium fosfat berfungsi sebagai sumber buffer dan penyeimbang. Jadi di sini jelas ya sudah bahwa
masing-masing memiliki fungsi. Natrium klorida berperan menjaga keseimbangan osmotik ya, osmotik fragility sel bakteri di dalam medium. Jadi penting di sini ya untuk untuk peranannya supaya bakterinya tidak mengalami kesalahan dalam hal tekanan koloid osmotik. Nah, kemudian magnesium sulfat merupakan kofaktor enzim untuk berbagai reaksi metabolisme sel bakteri. Di sini Mg-nya yang sebagai kofaktor. Nah, komponen yang lain ya teman-teman di sini yaitu agar. Agar ini untuk agen bahan pemadat supaya bentuknya padat. Bromthymol blue BTB merupakan indikator pH dalam media. Nanti berwarna dalam kondisi berwarna netral 7,0 itu berwarna hijau, alkali berwarna biru. Organisme yang mampu menggunakan amonium dihidrogen fosfat dan natrium sitrat sebagai satu-satunya sumber nitrogen dan karbon akan tumbuh pada media ini. Nah, jika sitrat dapat digunakan, mikroba akan menumpuk produk samping alkali basa ya dan menghasilkan perubahan warna dari hijau ya netral menjadi biru yaitu basa. Nah, penggunaan media CSA. Media ini digunakan untuk diferensiasi Enterobacteriaceae. Sebelumnya untuk membedakan bakteri coliform ya, coliform tinja dan bukan tinja, tapi secara luas digunakan untuk Enterobacteriaceae, bakteri-bakteri yang ada di usus. Nah, penggunaan media ini dalam bentuk agar tabung yang dimiringkan ya atau tegak. Nanti tergantung pada saat pembuatan, saat membekukan agarnya apakah nanti dimiringkan atau dibiarkan tegak. Ya kan, atau digunakan dalam bentuk flat agar. Nah, namun lebih praktis menggunakan dalam bentuk medium tabung miring dan paling banyak digunakan. Nah, ini variasinya bisa miring ya. Miring nanti bisa melihat nanti pertumbuhannya seperti TSIA. Nah, lanjut kita metabolisme bakteri media CSA. Sitrat agar digunakan untuk menguji kemampuan suatu organisme untuk memanfaatkan sitrat sebagai sumber energi dan mungkin sebagai satu-satunya sumber karbon. Media mengandung sitrat sebagai sumber karbon tunggal dan garam amonium anorganik. Amonium dihidrofosfat sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Nah, kita bisa melihat di sini metabolismenya yaitu di sini sitrat, ya kan, bentuk sitrat. Kemudian diubah menjadi oksaloasetik asid, lalu diubah menjadi pirufat, asam pirufat ya. Lalu asam pirufat bersama juga dihasilkan produk CO2. Jadi pemecahan oksaloasetik menghasilkan asam pirufat dan CO2. Jadi di sini bakteri yang dapat tumbuh pada media ini menghasilkan enzim sitrat permease. Jadi nanti gennya bakteri akan mensintesis sitrat permease yang mampu mengubah sitrat menjadi pirufat. Nah, di sini jalurnya sebagai berikut: sitrat, oksaloasetat, asetat, ya kan, oksaloasetat, kemudian pirufat CO2. CO2 tambah Na tambah H2O, maka tersusun Na2CO3, maka terjadilah alkali. Sini pirufat kemudian dapat memasuki siklus metabolisme organisme untuk menghasilkan energi. Nah, di sini ya teman-teman, pertumbuhan merupakan indikasi pemanfaatan sitrat. Jadi suatu metabolisme tengah dalam siklus Krebs. Nah, ini yang tengah ya. Nah, lanjut lagi kita masih di metabolisme bakteri. Ini seperti bagannya seperti ini ya. Untuk dasar uji Simon sitrat. Sitrat, ya kan, sitrase. Lalu asetik asid, oksaloasetik asid, kemudian diubah jadi pirufat. Bentuk hasil sampingannya berupa CO2. CO2 bereaksi dengan Na membentuk natrium karbonat lalu mengubah pH menjadi alkali. Akibatnya indikator Bromthymol blue akan berwarna biru. Ya, di sini lanjut penjelasannya.
Pada organisme yang mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, enzim sitrase menghidrolisis sitrat menjadi asam oksaloasetat dan asam asetat. Asam oksaloasetat kemudian dihidrolisis menjadi asam pirufat dan CO2. Nah, CO2 diproduksi, lalu bereaksi dengan komponen medium untuk menghasilkan senyawa basa, misalnya natrium karbonat. Nah, lanjut kita ya di pembuatan media CSA, simon sitrat. Caranya secara ringkas sebagai berikut. Pertama, formula SCA adalah 23 gram per liter Aquades yang ditimbang. Jadi kalau mau 1 liter 23 gram, tapi kalau mau setengah liter berarti 23 bagi 2 ya, seperti itu, atau 1/4 bagi 4 nanti, atau cuma 100 mg ya, silahkan. Nanti disesuaikan volume Aquadesnya. Nah, ditimbang media menggunakan neraca analitik agar mengurangi kesalahan dalam penimbangan. Larutkan misalnya 25 gram medium ke dalam 1 liter Aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius ya, menggunakan alat hot plate magnetic stirrer. Jadi di sini menggunakan alat yang sudah hot plate magnetic stirrer. Pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak terjadi penggumpalan. Nah, di sini pakai beker gelas sambil diaduk dengan hot plate magnetic stirrer atau menggunakan bantuan juga batang pengaduk ya dari kaca. Nah, yang selanjutnya nomor 5, bila masih meragukan, atur pH medium hingga mencapai 7,0 plus minus 0,2. Dapat menggunakan HCl dan NaOH, yaitu menggunakan pH meter sebagai pengukurnya. Apabila naik ya ditambah HCl, apabila turun ditambah NaOH sampai beberapa tetes-tetes hingga pH-nya dapat 7,0. Nah, lanjut yang nomor 6. Medium dibagikan ya ke dalam tabung reaksi kecil ya, sesuai dengan kebutuhan dan direnggangkan tutupnya ya, atau dengan kapas, bisa digunakan kapas. Sterilisasi medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Biasanya 2 atm tekanannya ya, autoclave ini. Nah, setelah sterilisasi selesai, tabung reaksi dimiringkan 45 derajat atau tidak perlu dimiringkan, cuma mendatar saja, tegak, terserah nanti ya. Ditunggu medium hingga memadat dengan sempurna sebelum digunakan. Nah, sudah selesai kan? Lalu siap digunakan dan ditanami dengan cara menggores ya kan medium tadi. Ya kan, bisa juga ditusuk, tergantung nanti ya penggunaannya bagaimana. Nah, prinsip media CSA ketika bakteri memetabolisme sitrat, garam amonium dipecah menjadi amonia yang meningkatkan alkalinitas. Pergeseran pH mengubah indikator biru bromtimol dalam medium dari hijau ke biru di atas pH 7,6. Simon sitrat agar ya SCA dapat digunakan untuk membedakan Salmonella enteritidis. Enteritidis ya, sitrat yang positif dan anggota Salmonella subgenus 2, 3, dan 4. Dari Salmonella TV negatif, Salmonella TVA, Salmonella fluorum, dan Salmonella gallinarum. Berarti nanti ada Salmonella TV murium ya yang dibedakan, karena dia sitratnya positif. Nah, di sini hasil uji Simon sitrat agar SCA. Di sini pada hasil yang gambar pertama, hasil positif pada Enterobacter aerogen dan hasil negatif pada Escherichia coli. Jadi E. coli negatif ya, sementara gambar yang kedua, hasil negatif pada Escherichia coli dan hasil positif pada Salmonella typhimurium. Jadi hasil positif warnanya biru ya, hasil negatif warnanya hijau atau tetap. Dan di sini bisa digunakan kontrol negatif tanpa ditanami bakteri atau diinokulasi. Lanjut lagi kita ke interpretasi media CSA. Pertumbuhan positif, yaitu permanfaatan sitrat, menghasilkan reaksi alkali dan mengubah warna medium dari hijau menjadi biru cerah. Lihat teman-teman gambar, positif warnanya biru, negatif warnanya hijau.
Nah, contoh pada kasus positif yaitu Serratia dan sebagian besar spesies Enterobacter, kemudian Citrobacter, kemudian Klebsiella, Proteus, Providentia, kecuali Morganella margoni dan Klebsiella rhinoscleromatis. Nah, ya di sini ya. Nah, sekarang kita pindah dari yang positif ke yang negatif. Tes negatif itu maksudnya yaitu tidak memanfaatkan sitrat. Jadi tidak ada sama sekali pemanfaatan sitrat. Dan warna media tetap tidak berubah yaitu hijau. Jadi sitrat negatif warnanya hijau. Ini contohnya pada Escherichia coli, Shigella, Yersinia, spesies Erdouatsiella. Ya kan, dan sebagian dari Salmonella. Nah, teman-teman bisa melihat ya pada gambar, bila warnanya biru positif, bila warnanya hijau maka negatif. Nah, lanjut lagi teman-teman sebagai penutup di sini, keterbatasan media CSA. Nah, pertama, penting untuk tidak memasukkan nutrien apapun. Jadi jangan tambahkan nutrien apapun ke dalam media sitrat selain di resep tadi, karena menghasilkan mungkin tes positif palsu. Yang kedua, beberapa organisme tumbuh pada sitrat, ya dia mampu menggunakan sitrat dan tidak menghasilkan perubahan warna. Pertumbuhan bakteri menggunakan sitrat positif tanpa adanya perubahan warna. Ya kan, di sini mungkin jumlah alkalinya tidak kuat sehingga warnanya tidak mampu menggeser pH. Ya, itulah sebagai kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, tes dengan hasil samar atau sama-sama, jadi dia harus diulang. Jadi diulang ya kalau ragu. Yang keempat, reaksi medium ini saja tidak cukup untuk mengidentifikasi tingkat spesies. Jadi diperlu bantuan medium-medium lain, misalnya SIM, VV, kemudian MR, ya kan, AP, TSIA, dan gula-gula. Nomor 5, inokulum harus dari biakan murni yang diinkubasi pada media padat. Jadi ngambil misalnya dari SS agar, atau mengambil dari endo agar, atau mengambil dari Mikonki, atau mengambil dari EMB. Lalu kita inokulasikan ke media SCA ya. Nah, jadi di sini bukan media cair kaldu. Mengapa? Karena di sini apabila media cair kaldu itulah media penyubur ya, yang mungkin saja ada bakteri lain yang akan memberikan hasil positif palsu. Atau juga kepadatan bakterinya tidak begitu padat dibanding media dari biakan murni ya. Ngambil dari SS agar misalnya. Oke ya, kira-kira itu keterbatasan media CSA, dan sebagai penutup kesimpulan, kita simpulkan ada beberapa kesimpulan dari Simon Sitter agar ya. Pertama teman-teman, Simon Sitter agar dipakai mengetahui kemampuan bakteri menggunakan senyawa karbon sederhana sebagai satu-satunya sumber energi dari sitrat tadi. Yang kedua, penggunaan media Simon Sitter agar dalam bentuk tabung bisa dimiringkan atau tegak, atau bentuk flat, jarang menggunakan flat. Yang ketiga, hasil positif akan berwarna biru indikator Bromthymol blue dan negatif berwarna hijau. Yang keempat, kesimpulannya media SCA ini digunakan untuk diferensiasi Enterobacteriaceae. Dan yang kelima, digunakan bersama media lainnya untuk uji biokimiawi bakteri seperti AP, VV, SIM, TSIA, urea, gula-gula. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang pembahasan Simon Sitrat agar. Semoga perkuliahan kali ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.